Kemudian orang menyebut dengan kamar raubah. Kok raubah? Nah, ubah menjadi bocah. Jadi tidak ada makna yang khusus. Bapak boleh silakan untuk memperkenalkan diri, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Setiawan, saya tinggal di Kauman. Kebetulan dalam kegiatan-kegiatan di Masjid Gede Kauman, saya pernah menjadi ketua takmir 2 periode dari 2005-2015. Takmir Masjid Gede ini di lingkup Kauman sehingga tidak hanya kegiatan-kegiatan bersifat ibadah, tapi juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Karena kebetulan saya juga salah satu RW di Kauman, jadi sangat terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial di Kauman ini. Mau kegiatan kematian, kesehatan, maupun kegiatan-kegiatan lingkungan. Sehingga takmir menjadi bagian yang menyatu dengan kegiatan masyarakat. Untuk selanjutnya, apa saja makna atau arti dari raubah itu sendiri, Bapak? Raubah itu kalau dicari arti sebenarnya agak susah juga. Karena itu nama ini muncul sampai sekarang tidak pasti siapa sih yang memasang kata-kata raubah itu. Tahu-tahu tertempel di ruangan ini. Ketika ditanya, lu siapa kok raubah? Ya kembali lagi bahasa Jawa, nek ubah menjadi bocah. Karena kemudian raubah itu hujratul raubah. Kamar raubah itu kamar untuk merawat jenazah. Nah, inilah kemudian orang menyebut dengan kamar raubah. Kok raubah? Nah, ubah menjadi bocah. Jadi tidak ada makna yang khusus. Tapi karena kemudian sudah menjadi nama populer, ya udahlah kita gunakan nama kamar raubah atau hujratul raubah, kira-kira itu. Lalu siapa saja, Pak, yang dapat bisa memakai kamar raubah ini sendiri? Semua orang, terutama saya orang Kauman. Tapi orang luar Kauman bisa. Kemarin juga kita orang luar Kauman. Bahkan non-muslim pun juga bisa menggunakan kamar raubah ini. Nah, cuman memang yang melakukan perawatan jenazah inilah yang kemudian kita sangat orang yang sangat mengerti cara merawat jenazah. Sebab kalau tidak nanti kan jadi repot. Jadi kalau orangnya siapa saja boleh, cuman yang melakukan perawatan jenazah kita sangat berharap orang yang mengerti tata cara perawatan jenazah. Lalu bagaimana, Pak, latar belakang berdirinya kamar raubah ini sendiri? Jadi begini, di Kauman sebagai kampung muslim, kegiatan sosial perawatan jenazah itu dilakukan oleh orang Kauman sendiri. Memang dulu-dulunya perawatan jenazah dilakukan oleh orang tertentu. Tapi lama-lama kita menyadari bahwa sebaik-baik yang merawat jenazah itu keluarganya sendiri. Maka kita kemudian mengadakan pelatihan, mengajak orang semuanya belajar tentang perawatan jenazah. Sama singkat di tahun 70-an kita mulai melakukan itu. Dan kemudian yang kedua, di Kauman sendiri itu tempatnya, rumahnya sempit-sempit, sehingga kita agak kesulitan untuk melakukan perawatan jenazah di rumahnya masing-masing. Padahal di dalam agama Islam, perawatan jenazah itu harus dilakukan. Orang yang mati itu punya 4 hak. Pertama dimandikan, kedua dikafani, ketiga disolatkan, keempat dimakamkan. Yang pertama kedua ini yang kadang-kadang tidak semua orang bisa. Maka kemudian kita melakukan pelatihan, ketika banyak orang bisa memandikannya di mana. Pertama kita mulai mencari memudahkan orang yang kematian, ya, prinsip kita seperti itu. Nah, dari itu kemudian kita ngomong-ngomong, yuk kita buat ruangan khusus merawat jenazah di Kauman ini. Alhamdulillah tahun-tahun 2007-an ya, karena saya waktu itu menjabat ketua takmir, saya usulkan disepakati oleh rapat kita bangun sebuah ruangan untuk merawat jenazah. Nah, inilah yang kemudian waktu itu kamar mandi mewah itu orang punya, tidak semua orang punya kamar mandi berkeramik waktu itu, tapi kita tunjukkan, oke lah, orang mati itu macam-macam, tapi kita muliakan ketika dia sudah meninggal. Meskipun orang miskin pun kita mandikan dengan cara yang sangat terhormat. Maka kemudian itulah kita buat kamar raubah yang semua orang bisa menggunakan dengan cara sesuai tuntunan. Dan yang kedua,
sesuai standar kesehatan. Karena menjadi penting dalam perawatan jenazah itu, orang dikatakan orang mati itu pakai sakit. Nah, kalau sakit itu kan sesuatu yang bisa menular. Maka kemudian kita mengupayakan perawatan jenazah itu, satu dari segi syar'i sesuai, yang kedua dari segi kesehatan juga sesuai. Inilah yang kemudian kita belajar banyak dari hal itu. Baik Bapak, selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana tadi Bapak sempat menyinggung adalah kamar roboh itu boleh untuk masyarakat umum ya, untuk di luar kawasan Kauman ini. Apakah ada syarat tertentu untuk memakai kamar roboh ini dari masyarakat luar Kauman sendiri Bapak? Ya, karena ini miliknya Masjid Gede, basa-basinya kan kula nuwun menyampaikan kami ingin menggunakan kamar roboh, kami butuh rawatan jenazah. Maka yang melakukan perawatan jenazah pun ya dari kita. Karena kita punya tim yang mengarahkan agar supaya apa? Perawatan jenazahnya benar. Jadi bahkan ketika kemarin non-muslim ingin dirawat, kita pun terbuka. Baiklah, silakan di Kauman kita mandikan. Bahkan sekarang pada musim pandemi ini pun kita terbuka, jenazah COVID pun boleh dibawa ke sini. Karena apa? Karena kita sudah punya tim yang bisa merawat jenazah orang meninggal karena COVID. Ini yang menjadi penting. Jadi saya katakan semua orang bisa menggunakan itu, semua orang bisa dimandikan di sini. Tapi yang mandikan orang harus mempunyai kriteria dia bisa secara syar'i. Yang kedua ngerti tentang hukum-hukum kesehatan sehingga kemudian tidak menimbulkan masalah istilah saya. Sehingga baik yang muslim juga dirawat, non muslim pun juga dirawat sesuai ketentuannya. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak ada pesan ingin disampaikan kepada sahabat setia terkait Ar-Raubah itu sendiri atau mungkin dari Bapaknya terkait sebagai pendirinya Ar-Raubah ini? Jadi begini, seperti yang saya sampaikan di awal, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang itu pasti akan menemui ajal. Dalam Islam, ajal sebuah kepastian dan ada tuntunan bagaimana setelah ajal itu sendiri. Dan saya sangat berharap banyak dari kita itu bisa memandikan jenazah sebagai salah satu rangkaian perawatan jenazah. Untuk memandikan sebaik-baiknya keluarga. Oleh karena itu menjadi sangat baik apabila setiap orang itu bisa memandikan keluarganya sendiri. Pasti dia akan melakukan dengan cara yang sangat menghormati jenazah. Itulah yang saya pesankan pada setiap orang untuk belajar. Kalaupun tidak bisa sampai bisa mendampingi orang yang memandikan jenazah. Sehingga cara memandikannya pun akan sangat terhormat. Termasuk nanti setelah memandikan, mengkafani. Nah, sehingga demikian, monggo kamar roboh kita gunakan secara maksimal, tetapi tetap dalam koridor menjaga kebersihan, sesuai tuntunan, dan menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Saya pikir itu. Baik sahabat setia, saat ini saya berada bersama dengan Bapak Budi selaku pendiri serta pengelola dari Kamar Ar-Raubah ini. Kita melihat kondisi nanti di dalamnya seperti apa dan apa saja barang-barang atau alat yang berada di dalam Kamar Ar-Raubah ini. Mari kita saksikan untuk room tour-nya. Baik sahabat setia, saya bersama Pak Budi sudah masuk di dalam ruangan Ar-Raubah ini sendiri. Kita akan sedikit mereview atau meroom tour apa saja nih dalamnya dari Kamar Ar-Raubah ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak Budi ini apa, fungsinya apa dan bagaimana Bapak, silahkan. Kamar Ar-Raubah itu dua fungsi. Satu, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Kita berhadapan dengan meja untuk memandikan jenazah. Ini sengaja kita buat agar kemudian jenazah kita buat sedemikian rupa. Tentu saya mempelajari sebelumnya beberapa tempat, saya ke Sarjito, saya ke rumah sakit yang lain, dan mencoba menyimpulkan tempat ini ada dua hal. Ketika kita menyiram jenazah, air akan terus turun. Ya. Ini karena kita berharap dari segi kesucian secara agama, najisnya segera keluar. Maka kalau jenazah kita letakkan seperti ini, kalau kemudian kita mandikan pakai gayung atau pakai selang air, memandikan jenazah itu kan utamanya pertama meratakan semuanya dan membersihkan kotorannya. Ini sering menjadi sangat penting. Ketika kita membersihkan kotorannya, maka kotoran segera keluar dan akan masuk ke lubang lepas. Ini sesuatu yang memang harus seperti itu. Inilah tempat memandikan jenazah. Airnya pun
kita siapkan cukup airnya pantas, baik pakai gayung maupun pakai selang. Kita bisa laksanakan semuanya itu. Nah, perlengkapan memandikan jenazah seperti ini, nanti ditopang ada sabun, ada sampo, dan sebagainya itu merupakan bahan-bahan yang melengkapi. Sehingga dengan demikian, ketika selesai kita memandikan jenazah, air kita tutup, kita pakai hose selap dan sebagainya, maka semuanya selesai dengan sebaik-baiknya, bersih. Baru jenazah dari sini kita pakai handuk yang sudah kita siapkan. Tapi sebelumnya menjadi penting, petugas memandikan itu pakai semacam yang kita sebut dengan apron. Jadi kalau sudah memakai seperti ini, dia tidak akan kontak langsung dengan jenazah. Ini menjadi penting baik dari segi kesehatan, menjadi sesuatu yang harus kita utamakan. Nah, sehingga dengan demikian, petugas jenazah yang biasanya 2 atau 3 orang akan melakukan dengan tertib. Dan kita handui kering, kita pindahkan ke tempat pengkafanan jenazah. Hanya harus diingat, di dalam perawatan jenazah itu maka kemudian kita ada tempat untuk mengkafani. Jadi kita buat kayak meja ini, ketinggiannya pun dulu kita meniru meja periksa dokter, sehingga orang yang mengkafani memandikan tidak capek kan harus bungkuk. Di kampung-kampung itu tempatnya sangat rendah, kita capek, maka kita buat semacam ini. Jika dengan demikian, mengkafani seperti ini, kita gelar kain kafannya, sudah kita siapkan sebelum memandikan. Begitu jenazah kita pindahkan di sini, kita lengkapi dengan kapas, kapur barus dan sebagainya, kita bungkus dengan kafan. Sehingga semuanya selesai, jenazah sudah siap. Begitupun kemudian, kalau jenazah kemudian akan kita bawa disemayamkan di rumah keluarga, ini sudah kita siapkan juga. Sehingga dengan demikian, ini alat ini, ini untuk membawa jenazah sampai ke rumah. Sehingga dengan demikian, jenazah sampai rumah itu sudah bersih. Keluarga tinggal menyolatkan saja. Inilah yang kemudian salah satu cerita kami, orang yang sedang kesusahan itu tidak direpotkan dengan seperti itu. Sehingga secara sosial, masyarakatan, orang yang sedang tertimpa musibah mendapatkan banyak kemudahan. Kalau sebelah utara ini ruang untuk penyimpanan barang-barang kain kafan dan sebagainya. Kira-kira itu. Atau apalagi nggak Pak, ada alat-alat khusus atau peralatan yang sekiranya orang itu tidak mengetahui di Aroboh itu memiliki atau apa gitu Pak spesifiknya? Ya, sebetulnya sih itu sudah cukup. Cuman dalam persoalan sekarang pandemi COVID ini memang kita kemudian udara pun harus mengalir. Maka kemudian kita juga exhaust fan kita siapkan. Begitu orang masuk udah exhaust fan. Sepele tapi kan sirkulasi kan menjadi penting. Kemudian yang kedua, penggunaan APD. Tadi saya contohkan memakai apron di plastik tadi. Tapi kalau kemudian jenazah COVID ya kita pakai pakaian double. Jadi kita menggunakan pakaian seperti ini. Ya. Ini pakaian ini kita gunakan kalau kita akan merawat jenazah. Sehingga dengan demikian semuanya akan mengerti. Untuk perawatan jenazah itu kita gunakan pakaian yang melindungi. Ya, kalau sudah kita ikat seperti ini kita masih pakai apron lagi, sarung tangan, ya, masker, ada lagi pakai headcap, sarung kepala, sehingga diri kita tidak ragu-ragu lagi kontak dengan jenazah. Nah, supaya kemudian tidak ada persoalan lain. Kita sehat, jenazah terawat secara sempurna. Kira-kira itu. Itu kalau yang di belakang itu hanya untuk tempat-tempat barang-barang sudah. Ada sarung tangan, ada kafan, dan sebagainya. Itu yang kita siapkan sehingga ketika pelaksanaan tidak merepotkan lagi. Jangan sampai jenazah sudah kita proses, ternyata ada yang kurang. Wah, kafannya belum ada, wah sabunnya belum ada. Nggak boleh. Maka pertama kali menyiapkan itu lihat perlengkapannya dulu. Air lancar, sabun lancar, ada, kafan siap. Istilah bercandanya sampai jenazah kedinginan, kafannya belum siap. Nah, maka begitu selesai, kita mandikan, kita keringkan pakai handuk, langsung kita kafan.
Kira-kira itu. Baik Bapak, untuk saya lihat dari alat-alatnya sendiri nih, pada umumnya emang Ar-Raudhah ini sangat lengkap ya, dan sangat tertata rapi, tidak seperti konsep pada umumnya kamar mayat yang melihat orang-orang di sana tuh pasti menyeramkan ya. Saya lihat di sini sangat bersih dan sangat rapi dan tertata. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya, sangat informatif sekali, dan saya di sini ngerasa yang melihat dengan kondisi langsung sangat terkagum karena pada konsepnya Ar-Raudhah ini memiliki konsep kamar mayat yang sangat rapi, tertata, bersih, dan tidak menyeramkan seperti apa yang di pikiran orang luar di sana. Terus sebelumnya Bapak izin bertanya, untuk pelayanannya sendiri nih Pak, terkait yang mengurusi atau memandikan mayatnya nanti, itu apakah 24 jam atau bagaimana sistemnya? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi kalau memang semua tertata seperti ini, bagian dari layanan takmir gitu ya, untuk kemudian melayani kepentingan masyarakat. Orang meninggal itu jam berapa? 24 jam. Maka pelayanan jenazah pun harus 24 jam. Makanya teman-teman yang biasa memandikan itu harus punya kesiapan waktu. Saya sendiri pokoknya 24 jam silakan ke rumah saya. Selama saya tidak sakit atau bepergian, insya Allah saya melakukan. Istri saya pun juga demikian. Pokoknya selama tidak ada halangan kita melayani. Maka karena apa? Orang meninggal tidak pakai jam. 24 jam bisa mau pagi, siang, sore, malam. Dulu ketika saya masih kerja rutin ya kadang-kadang kayak kerepotan. Saya tunggu sebentar saya pulang atau tapi sekarang jam berapapun jalan ke rumah saya atau telepon saya, dan kita siapkan. Karena memang sesuai tuntunan agama, perawatan jenazah itu harus disegerakan. Ya, jadi setelah jenazah jelas meninggal, mau nunggu apa lagi? Disegerakan. Nah, satu prinsip 24 jam tempat ini siap. Memang itu salah satu kerepotannya, tidak semua orang siap 24 jam, tapi alhamdulillah selama ini tidak ada persoalan. Bahkan untuk jenazah COVID pun kami menyediakan peti ya. Jadi dalam musim pandemi ini teman-teman menyiapkan peti ini sehingga kalau lagi diperlukan siap petinya. Karena banyak kemarin itu ketika terjadi lonjakan jenazah mencari peti susah. Teman-teman sudah kita buat peti aja Pak. Alhamdulillah siapkan peti. Kira-kira itu. Baik, sangat informatif sekali Bapak atas penjelasannya. Terima kasih atas waktu ketersediaan Bapak untuk menjelaskan kamar kondisi Ar-Raudhah ini sendiri. Baik sahabat setia, mungkin itu hasil dari wawancara saya beserta Pak Budi selaku pengelola serta pendiri dari Ar-Raudhah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami juga menghimbau untuk kepada seluruh sahabat setia tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan mengingat 5M. Sekian Explore Kamar Ar-Raudhah kali ini. Saya Fauzia Kartika Cayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.